Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 697. Sebuah tim kereta luncur yang terdiri dari ratusan orang muncul di daratan Arktik yang sangat dingin. Tidak ada bendera atau slogan, dan semua orang tertutup rapat sehingga tidak terlihat. Ada banyak muatan yang dimuat di kereta luncur, dan juga terbungkus rapat, sehingga Anda tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Ikuti mereka. Lian memberi perintah, dan dia merasa konvoi ini akan membawa semua orang menemukan markas rahasia tempat piring terbang itu disembunyikan. Setelah mengambil senjata dan perlengkapan, Lian mengulurkan tangan dan menekan sepatu itu. Dua potongan tipis menonjol dari bagian depan dan belakang sol, berbentuk kereta luncur. Kemudian, api menyembur keluar dari balik tumitnya. Merupakan booster yang dapat meningkatkan kecepatan meluncur Angli hingga 100 km per jam dalam waktu singkat. Karena di kutub utara saat itu siang hari, Lian tidak berani terlalu dekat dengan konvoi di depan karena takut ketahuan. Sebuah drone kecil terbang di atas kepala Lian. Itu adalah pesawat pengintai yang dikendalikan oleh Kaizi. Secara relatif, lebih aman menggunakan pesawat pengintai untuk memastikan musuh tidak tersesat. 2 jam kemudian, suara Chaiko terdengar melalui komunikator. Konvoi berhenti. Mencicit. Lian menyelinap ke balik batu es untuk bersembunyi dan bertanya, apa yang terjadi? Salah satu kereta luncur sepertinya tidak berfungsi, dan mereka sedang memindahkan barang di kereta luncur itu, jawab Chaiko. Bisakah Anda mengetahui jenis produk apa itu? Lian cukup prihatin dengan hal ini. Aku tidak tahu. Tunggu sebentar, salah satu tasnya rusak, dan ada bubuk putih berserakan di tanah. Sayangnya, untuk saat ini aku tidak tahu apa itu, jawab Chaiko. Hati-hati, jangan biarkan mereka mengetahuinya, perintah Lian, khawatir musuh akan mendeteksi pesawat pengintai jika terbang terlalu dekat. Beberapa menit kemudian, ledakan terjadi dari depan. Konvoi mulai berangkat lagi, kata Kaizi. Ikuti mereka, jangan sampai hilang, perintah Lian, mendorong keras batu es itu dan meluncur keluar. Tak lama kemudian, Lian sampai di tempat iring-iringan mobil berhenti. Api berkobar di atas es. Itu adalah kereta luncur yang tidak berfungsi, dan pihak lain meledakannya, seolah-olah mereka ingin menutupi sesuatu. Kereta luncur itu hanya berupa pecahan, masih dilalap api, dan tidak memberikan petunjuk berharga apapun. Sebaliknya, Angli menemukan bubuk putih bertabur dari dalam tas. Tepung. Lian sedikit terkejut. Selain mie putih, daun sayur pun berjatuhan tak jauh dari situ. Lebih dari 100 orang mengangkut semua makanan, dan jumlahnya sangat banyak. Baik itu tepung putih atau sayur-sayuran, ini jelas merupakan mata uang yang keras di wilayah Arktik ini. Ada sedikit kegembiraan di wajah Lian. Yang pasti konvoi ini sedang mengangkut makanan ke markas rahasia. Wow! Angli menyelinap keluar lagi dan mengikuti di belakang konvoi. 5 jam kemudian, Lian memasuki sebuah lembah. Lembah ini sangat aneh, sepertinya terbentuk akibat tumbukan meteorit dan berbentuk cekungan. Dikelilingi tembok gunung yang tinggi, namun bagian tengahnya cekung, dan hanya ada jalan kecil untuk masuk dan keluar. Lian tidak mengambil jalan kecil untuk masuk. Jalan pegunungan itu lebarnya hanya 2 meter. Ditambah dengan lingkungan berbahaya di dekatnya, semuanya akan berakhir jika seseorang menyergapnya. Demi alasan keamanan, Lian mendaki gunung untuk masuk. Hanya ahli bela diri seperti Lian yang bisa memanjat dari tebing. Sulit bagi orang biasa untuk memanjatnya bahkan dengan bantuan alat pendakian gunung. Ketika dia sampai di puncak gunung, Lian mengambil teleskop dan melihatnya, sedikit mengernyit. Anehnya, tim kereta luncur yang berjumlah lebih dari 100 orang itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak di tanah. Kaizi, kirimkan aku rekaman yang diambil oleh pesawat pengintai. Lian memesan dan mengeluarkan penerima video. Gambarnya berkedip, dan penerima memperlihatkan gambar itu sebelum tim kereta luncur menghilang, tapi agak kabur. Pesawat pengintai mengalami sedikit kerusakan sebelumnya, seolah-olah mengalami gangguan. Terlihat dari rekaman yang dikirimkan pesawat pengintai bahwa tim kereta luncur memang sudah memasuki lembah, setidaknya memasuki jalur pegunungan yang lebarnya hanya 2 meter. Setelah itu, gambar yang diambil oleh pesawat pengintai menjadi putih seluruhnya. Seperti yang dikatakan Chaiko, ada semacam gangguan sinyal yang membuat pesawat pengintai tidak dapat berfungsi dengan baik. Ketika gambar kembali normal, tim kereta luncur yang terdiri lebih dari 100 orang telah menghilang. Semuanya sangat aneh. Mata Lian sekali lagi tertuju pada lembah dengan radius beberapa kilometer, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya akan turun dan melihat. Het, ini terlalu berbahaya. Tidak masalah, aku tahu bagaimana melakukannya. Lian. Xiao Yue berseru, ragu-ragu dan berkata, hati-hati. Ya. Lian menjawab dengan ringan. Meninggalkan beberapa peralatan yang tidak perlu di puncak gunung, Lian meluncur menuruni dinding gunung dengan senjata dan peralatan yang diperlukan, diam-diam memegang tambang palem di tangannya untuk bersiap menghadapi keadaan darurat. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan, dan Lian berhasil mencapai dasar lembah. Suasana di sekitar sepi, tanah tertutup es dan salju, dan sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh. Namun, Lian masih menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saat berada di puncak gunung, Lian menemukan bahwa dasar lembah dalam jarak beberapa kilometer terlalu datar, tanpa batuan es atau lubang es. Tampak seperti danau besar yang membeku dalam es, halus dan datar. Pada titik ini, Lian lebih yakin dengan tebakannya sebelumnya. Dia berlutut dan menyapu es dan salju yang menutupi tanah, memperlihatkan tanah sehalus cermin. Kaca.
Lian sangat yakin bahwa yang diinjaknya bukanlah es, melainkan kaca tebal. Sulit dipercaya. Betapa besarnya proyek jika semua lembah dengan radius beberapa kilometer ditutupi kaca. Sudahlah. Lian meluncur ke tengah lembah, berjongkok dan menyapu es dan salju di tanah seperti sebelumnya, dan menemukan bahwa tempat yang diinjaknya masih berupa kaca. Sepertinya tebakannya benar. Sedikit berbeda dengan bagian pinggir, transparansi kaca di bagian tengah lembah jelas lebih baik. Lian berbaring di sana dan melihat ke bawah, dan terkejut dengan pemandangan di depannya. Ada ruang besar di bawah kaca, dan beberapa peneliti ilmiah berjas putih dan tentara dengan senjata api terlihat berjalan-jalan. Hal yang paling mencolok adalah tepat di bawah kaki Ang Li, di tengah ruangan yang luas itu, terdapat sebuah mesin besar berbentuk piring, sebesar lapangan basket, dan semua bangunan dibangun di sekitarnya. Benda terbang aneh. Lian diam-diam terkejut. Sekarang yang pasti inilah markas rahasia yang menyembunyikan piring terbang tersebut. Bang! Tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan hampir di saat yang bersamaan, Lian merasakan sedikit sakit di punggungnya saat terkena peluru. Jika dia tidak masih mengenakan rompi logam aktif itu, dia akan mendapat masalah besar. Penembak jitu. Lian berbaring di sana tanpa bergerak, mengamati secara diam-diam, dan menemukan pantulan di dinding gunung pada pukul 10. Rupanya ada penembak jitu yang bersembunyi di sana. Bos, apa yang terjadi? Ali dan yang lainnya bersembunyi di luar lembah bertanya dengan cemas setelah mendengar suara tembakan. Bab 698. Tidak apa-apa, itu penembak jitu. Aku akan menemukan cara untuk membunuhnya di tembok gunung jam 10. Serahkan padaku. Pesawat pengintai terbang melewati puncak gunung dan muncul di atas lembah. Lian tidak bergerak. Pertama, dia takut penembak jitu di seberang akan menembak kepalanya, yang akan menimbulkan masalah. Kedua, dua musuh bersenjata muncul ratusan meter darinya. Kedua orang ini tiba-tiba muncul seperti hantu, tetapi Lian tahu pasti ada jalan rahasia di dekatnya yang bisa menuju ke markas rahasia. Kaiko mengendalikan drone dan dengan cepat menemukan penembak jitu yang tersembunyi. Tepatnya, itu adalah tim penembak jitu, totalnya 2 orang. Pesawat pengintai ini tidak hanya memiliki fungsi pengintaian, tetapi juga memiliki sistem persenjataan tertentu. Pengamat di tim penembak jitu melihat pesawat pengintai tersebut dan memerintahkan penembak jitu untuk menembak jatuhnya. Tepat ketika penembak jitu mengarahkan senjatanya dan mencoba menembak jatuh pesawat pengintai, sebuah roket kecil ditembakkan dari pesawat pengintai dengan suara desir. Dengan suara, bom tim penembak jitu itu mengenainya secara akurat, mengakhiri nyawa 2 orang sekaligus. Kedua musuh yang berjalan menuju Lian tertarik dengan ledakan tersebut. Ketika mereka berbalik untuk melihat sekeliling, mata mereka tiba-tiba kabur dan mereka jatuh pingsan. Lian memegang satu tangan di masing-masing tangan, menyemburkan api dari tumit sepatunya, dan melaju menjauh dari lembah yang penuh krisis ini. Dengeng dengungan. Lebih dari selusin kereta luncur mengejarnya dan menembak ke arah Ang Li. Membawa 2 orang, kecepatannya berkurang drastis. Tanpa pilihan, Lian hanya bisa mengusir kedua orang itu ketika mereka melewati jalan sempit. Bang, bang. Lorongnya terlalu sempit, dan 2 kereta luncur di belakang mereka tidak dapat menghindarinya dan menabrak tembok gunung dan meledak, memberi waktu bagi Lian untuk pergi. Untungnya, musuh tidak melakukan penyergapan di jalur sempit ini. Mereka mungkin takut jika jalur tersebut rusak akan mempengaruhi akses mereka. Ali, hentikan mereka, kata Lian ketika dia keluar dari lorong. Bang! Ali, yang sedang menyergap di luar, menarik pelatutnya dan membunuh musuh pertama yang bergegas keluar dengan kereta luncur. Ada terlalu banyak musuh, dan hanya satu penembak jitu jelas tidak cukup untuk menghadapi mereka. Segera Chaiko, John dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran. Lian berlari jauh-jauh dan bergegas menuju veteran Jerman Ziar yang berdiri di tengah angin dan salju dengan wajah berantakan. Bagaimana situasi di dalam? Apa yang kamu temukan? Kier meraih lengan Lian dan bertanya. Kamu benar, itu adalah markas rahasia tempat piring terbang disembunyikan. Namun, ada terlalu banyak musuh. Kita bukan tandingannya. Mari kita pergi dari sini dulu dan kemudian memikirkan tindakan balasan. Lian berteriak, mengulurkan tangannya untuk menarik Kiel menjauh, dan pada saat yang sama berteriak melalui komunikator. Keluar, semuanya, cepat keluar. Ah! Jeritan datang dari arah lembah. Hampir di saat yang bersamaan, terdengar teriakan dari komunikator, Bos, Ali meninggal. Tidak bagus, Chaiko dan adik iparku juga. Bos, kita dikepung dan tidak bisa keluar. Ah! Apakah kamu tidak akan kembali dan menyelamatkan mereka? Ziar bertanya. Ekspresi Lian berubah beberapa kali, dan akhirnya dia berkata dengan dingin, kembali hanya akan membawa kematian, ayo pergi. Keduanya berlari selama lebih dari 1 jam. Sepertinya mereka berhasil menyingkirkan para pengejar dan beristirahat di balik batu es. Aku tidak punya kekuatan apapun. Apakah ada yang bisa dimakan? Zil tersentak. Bagaimanapun, dia adalah orang tua, dan konsumsinya sekarang terlalu banyak untuknya. Ya, Lian merogoh tas untuk menyentuh makanan. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Ziar menodongkan pistol ke arahnya. Apa yang kamu lakukan? Cek, cek. Ziar mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, Tuan Li, sejujurnya, Anda benar-benar mengecewakan saya. Saya awalnya mengandalkan Anda untuk membantu saya memenangkan piring terbang dan menemukan wanita asing. Siapa yang tahu tim Anda sangat rentan sehingga mereka semua terbunuh setelah pertempuran. Sehat. Namun, saya tetap ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya menemukan basis ini. Petik 2. Kier, apa maksudmu? Jangan lupa, kita sudah sepakat. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Lian berkata dengan panik.
Perjanjian. Menurutku perjanjian tidak bisa mengikatku. Selain itu, kamu harus berterima kasih padaku karena aku mengirimmu dalam perjalanan menemui saudara-saudaramu sekarang. Bukan. Kamu tidak bisa. Bah. Dua tembakan menginterupsi kata-kata Lian, dan dia jatuh ke tanah dengan dadanya merah karena plasma. Ziar memandang Lian dengan jijik, mengeluarkan telepon satelitnya dan memutar nomor. Kami menemukan pangkalannya, datang dan jemput aku. 10 menit kemudian, sebuah helikopter bersenjata muncul di langit, dan Ziar lepas landas dengan helikopter ini. Panggilan. Lian naik dari tanah, menatap helikopter yang berangkat, dan mengutuk dengan lembut, rubah tua, menurutmu apakah aku akan benar-benar mempercayaimu? Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah pakaian yang diwarnai merah oleh plasma dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Pakaian ini bernilai banyak uang. Tidak mudah untuk membersihkannya sekalipun. Setelah berganti pakaian bersih, Lian membuang komunikator yang dia gunakan sebelumnya dan memakai komunikator lain. Rubah tua telah mengambil umpannya. Si idiot itu masih ingin memanfaatkan kita, biarkan dia melawan orang-orang itu sekarang. Tuh, gerakanmu terlalu beracun. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal, cari tempat untuk bersembunyi, dan cari kesempatan untuk mengambil piring terbang itu. Oke, ayo kita tonton pertunjukan yang bagus dulu. Ada kepanikan di pangkalan rahasia tempat piring terbang itu disembunyikan. Tiba-tiba diserang. Beberapa gelombang orang dikirim tetapi tidak ada jejak musuh yang ditemukan. Tepat ketika Panglima tertinggi pangkalan ini sedang kesal dan marah, bawahannya tiba-tiba menerima laporan yang membuatnya semakin marah. Lebih dari selusin helikopter bersenjata muncul di langit. Hancurkan mereka, jatuhkan mereka semua. Teriak Panglima tertinggi dengan marah. Wus. Sistem pertahanan udara pangkalan rahasia dikerahkan, dan serangkaian roket diluncurkan untuk menyerang helikopter bersenjata di udara. Pada saat yang sama, helikopter bersenjata juga melepaskan senjatanya dan mengebom lembah. Baku tembak tidak berlangsung lama, namun sangat merusak. Lusinan helikopter bersenjata semuanya hancur, dan penutup pelindung kaca di atas pangkalan rahasia di lembah itu benar-benar hancur, memperlihatkan pangkalan dan piring terbang yang tersembunyi di bawah ke langit dan bumi. Terpengaruh oleh ledakan tersebut, markas rahasia sudah berada dalam kekacauan. Terlepas dari hasil akhir dari pertempuran ini, pangkalan ini tidak dapat lagi digunakan. Panglima tertinggi mengeluarkan perintah untuk mundur dan berpindah, mencoba untuk mentransfer semua hasil penelitian di pangkalan, termasuk piring terbang, dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah melakukan penelitian selama puluhan tahun, manusia akhirnya dapat memasuki bagian dalam piring terbang, dan mendapatkan banyak manfaat serta mencapai banyak hasil penelitian berteknologi tinggi. Sayangnya, piring terbang masih menjadi misteri bagi manusia, dan paling banyak hanya 1% atau bahkan 1/1000 misteri yang terungkap. Zir tidak memberi mereka kesempatan untuk mundur dan pertempuran segera dimulai lagi, kali ini di lapangan. Bab 699. Zile telah bersiap selama beberapa dekade untuk hari ini dan meraih kemenangan telak. Kecuali para ilmuwan di pangkalan itu, semua orang termasuk komandan tertinggi pangkalan itu terbunuh. Melihat piring terbang sebesar lapangan basket di depannya, mata Ziar penuh panas, dan tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Dengan adanya piring terbang tersebut, ia yakin bisa menemukan wanita asing tersebut dalam waktu dekat. Buka pintunya. Ziar menekan kegembiraan di dalam hatinya dan memberikan instruksi kepada ilmuwan yang seluruh tubuhnya gemetar. Ilmuwan menghubungkan titik-titik pada instrumen dengan kedua tangannya, dan melihat aliran cahaya berkedip di piring terbang, dan kemudian sebuah palka terbuka. Bisakah itu terbang? Tanya Zil. Ilmuwan itu menjawab, secara teoritis hal itu mungkin, tetapi ada banyak operasi yang belum kami temukan dan uji. Ziar mencibir, mengangkat kakinya dan berjalan menuju piring terbang. Orang-orang yang mengikuti Kier semuanya adalah tentara bayaran. Pada saat ini, masing-masing orang menjadi semakin bersemangat. Pemimpin tentara bayaran bahkan memiliki ide yang salah di benaknya. Jika dia bisa menguasai piring terbang ini, kelompok tentara bayarannya pasti akan menjadi kelompok tentara bayaran terkuat di dunia, dan bahkan mungkin berkembang keluar angkasa. Jeritan tiba-tiba terdengar. Hati Kier tergerak ketika dia melihat hantu muncul di depannya, dan kemudian pedang tajam dikalungkan di lehernya. Itu kamu. Seru Kier, yang berdiri di depannya jelas-jelas adalah Lian, yang dibunuh olehnya. Lian berkata sambil tersenyum, Kier, aku benar-benar ingin berterima kasih karena telah membantuku menghilangkan rintangan di jalan. Sekarang piring terbang ini milikku. Aku yakin kamu tidak keberatan, kan? Tentu saja aku tidak keberatan. Ziar sangat sadar diri dan tahu bahwa dia tidak bisa menolak Lian sekarang, kalau tidak nyawanya akan hilang. Kapten tentara bayaran itu mengedipkan mata pada orang-orang di sampingnya. Karena dia memiliki ide untuk menduduki piring terbang, dia tentu saja tidak peduli dengan hidup dan mati Kil, dan ingin membunuh Kil dengan bantuan Ang Li. Dengan cara ini, jika dia membunuh Lian lagi, dia akan berhasil menduduki piring terbang itu. Segera setelah tentara bayaran itu mengangkat senjatanya, terdengar suara, pop, dan kepala tentara bayaran itu meledak oleh peluru. Penembak jitu. Pemimpin tentara bayaran itu gemetar di dalam hatinya dan memandang Lian dengan sedikit kebencian. Jangan bergerak jika kamu tidak ingin mati, kata Lian dengan tenang. Kata-kata ini seperti memiliki suara ajaib, dan tidak ada satupun tentara bayaran yang berani bergerak, karena tidak ada yang ingin menjadi orang berikutnya yang kepalanya dipenggal. Lian melirik ke dalam piring terbang itu. Karena lampu di dalamnya tidak dinyalakan, warnanya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Menurut rencana Ang Li, dia sekarang harus memasuki bagian dalam piring terbang dan mencari cara untuk mengaktifkan piring terbang tersebut dan pergi dari sini. Siapa tahu rencananya tiba-tiba terganggu saat ini.
Kepala, ada sesuatu yang terjadi. Sekelompok pria bersenjata tak dikenal datang ke sini. Suara Caiko terdengar di komunikator. Lian merasa gugup, mengetahui bahwa dia muncul terlalu dini. Zier, aku sudah memutuskan bahwa aku akan menyerahkan piring terbang ini padamu untuk saat ini. Semoga beruntung. Lian berkata sambil menepuk pundak Kil, yang membuat Kil bingung. Tentara bayaran di sekitarnya juga melebarkan mata, menebak apa yang akan dilakukan Lian. Di bawah tatapan semua orang, Lian mengenakan pakaian kamuflase yang berubah warna dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Dia tampak seolah-olah tidak terlihat, menyarungkan pedangnya dan mundur. Zier yang pertama bereaksi dan berteriak, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat tembak dia. Papa. Suara tembakan terdengar, tapi Lian sudah hilang. Kil tahu bahwa pemimpin tentara bayaran itu ingin membunuhnya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk berselisih, jadi dia mengambil inisiatif dan berkata, saudaraku, ketika kamu menemukan wanita asing itu dan menyembuhkan penyakitku, aku akan memberimu piring terbang ini. Pemimpin tentara bayaran itu tersenyum penuh arti. Zier mengulurkan tangan dan meraih ilmuwan yang meringkuk di tanah, dan berteriak, ikutlah denganku, aku akan mengaktifkannya dan keluar dari sini. Oh, oke. Ilmuwan itu hanya bisa mengangguk setuju. Begitu kaki Zier menginjak tangga, dia mendengar suara dari belakang. Apakah ini pesawat manusia kristal maya? Jauh lebih kecil dari yang saya bayangkan. Tapi itu tidak masalah. Saya berharap ada petunjuk untuk menemukan manusia kristal maya di dalam pesawat. Zil menoleh ke belakang dan melihat seorang pria yang lebih cantik dari seorang wanita berdiri di belakangnya. Abu-abu. Seseorang mengenali pria ini dan dia adalah bintang muda terpanas di Hollywood saat ini. Zier mengerutkan kening. Selain Gray, dia juga melihat 5 penyihir berjubah hitam, memegang kruk dan bola kristal berdiri di belakang Gray. Masing-masing penyihir ini juga membawa 2 pria jangkung dan kuat yang tampak seperti robot tempur. Totalnya ada selusin orang, jauh lebih sedikit dibandingkan tentara bayaran di pihak Kil, tapi Kil sangat ketakutan dan memiliki perasaan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa kamu? Zier bertanya dengan berani. Mata Gray tertuju pada Zier dan berkata dengan tenang, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan membantuku menemukan piring terbang maya Crystal Star. Aku akan mengingat ini. Sekarang kamu tidak ada hubungannya di sini, kamu bisa keluar. Alis Zil menegang, merasa seolah-olah pihak lain sedang mengusir seekor anjing liar, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Tidak diperlukan perintah, Kapten Tentara Bayaran sudah mengangkat senjatanya. Dia tidak peduli apakah Gray adalah bintang muda yang populer atau apapun, siapapun yang menghalanginya menghasilkan banyak uang akan mati. Penyihir di belakang Gray bergerak sedikit lebih cepat. Saya melihat kabut hitam menghantam Kapten Tentara Bayaran, dan detik berikutnya tubuhnya meledak menjadi tumpukan daging cincang. Adegan di depan mereka membuat takut Zier dan Tentara Bayaran. Lian, yang bersembunyi di kegelapan, juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka begitu banyak penyihir akan muncul sekaligus. Lian berdiri diam. Kehidupan dan kematian Kil dan Tentara Bayaran itu tidak ada hubungannya dengan dia. Gray mengangkat alisnya, jelas tersinggung, dan berkata dengan dingin, awalnya, aku ingin memberimu kesempatan untuk hidup, tapi sekarang sepertinya kalian semua ingin mati di sini. Tembak, tembak cepat. Zier berteriak keras, ingin menyerang lebih dulu. Para prajurit yang berdiri di belakang penyihir itu bergegas ke depan. Masing-masing terbungkus kabut hitam. Mereka memegang senjata dan menarik pelatuknya tanpa takut mati. Gray dan penyihir itu berdiri di belakang dan memperhatikan. Jumlah tentara bayaran beberapa kali lebih besar, tapi tidak ada gunanya. Para prajurit yang terbungkus kabut hitam ini sepertinya tidak terkalahkan, sedangkan tentara bayaran yang terkena peluru pasti akan mati. Tentara kabut hitam memblokir sebagian besar peluru. Kadang-kadang, 1 atau 2 peluru nyasar mengenai Gray dan sang penyihir, dan mereka akan menjadi berkabut, sehingga peluru tersebut tidak dapat melukai mereka sama sekali. Bab 700. Seluruh pertempuran tidak berlangsung lama, dan semua tentara bayaran, termasuk Kil, dimusnahkan. Bahkan beberapa ilmuwan pun tidak kebal, dan bagi Gray, para ilmuwan ini tidak ada gunanya sama sekali. Setelah membunuh semua musuh, Gray tidak buru-buru naik ke pesawat, tapi berkata dengan santai, kapan kamu ingin melihatnya? Keluar. Telah menemukan. Hati Lian bergetar, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Mata Gray tidak menatapnya sama sekali. Gray, kita bertemu lagi. Sebuah suara datang dari atas piring terbang, itu adalah seorang wanita cantik berbaju merah. Anehnya, di lingkungan di mana kencing pun membeku, dia mengenakan rok, dan dia tidak terlihat kedinginan sama sekali. Monroe. Gray mengertakkan gigi, dengan kebencian di wajahnya. Wanita berbaju merah adalah Putri Monroe, dan di belakangnya berdiri seorang pria dengan bekas luka di wajahnya, bocah kelelawar yang dilukai oleh Ang Lee. Selain mereka berdua, Dong Xinming, yang kehilangan salah satu pergelangan tangannya, juga ada di sana, dan ada 10 pria dengan wajah seram, menatap tajam ke arah klan penyihir di bawah. Kapan orang-orang ini sampai di sini? Lian bergumam dalam hatinya. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Monroe, kamu bilang kristal maya tidak berguna bagi keluargamu, kenapa mereka ada di sini? Gray marah. Jika keluarga Monroe ikut campur, dia mungkin tidak akan berhasil dengan mudah hari ini. Monroe menutup mulutnya dan tertawa kecil, lalu bertanya, Gray, jika aku bilang aku sedang bepergian dan kebetulan bertemu denganmu, apakah kamu percaya? Hanya hantu yang mempercayainya. Gray bergumam di dalam hatinya dan diam-diam memerintahkan para penyihirnya untuk bersiap beraksi. Gray, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu, berhati-hatilah terhadap orang lain yang mendapat keuntungan, kata Monroe tiba-tiba.
Jantung Lian berdebar setelah mendengar ini. Jika Stinky Bat sudah lama berada di sini, maka dia pasti telah menemukan dirinya sendiri, dan kata-kata Monroe pasti mengacu pada dirinya sendiri. Sungguh. Apa maksudmu? Tanya Gray. Monroe tidak berbicara, tapi Batman Xiaoxi mulai bergerak. Sepasang sayap kabut hitam muncul dari punggung Xiaoxi, dan dia melompat turun dari piring terbang. Dia mengambil pisau pendek di masing-masing tangannya dan menebas ke arah posisi di mana Lian tidak terlihat. Lian merasa gugup, menilai dari tindakan Xiaoxi bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertemu, jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Kematian pengadilan. Lian mengutuk diam-diam, mengulurkan tangannya, mencabut pedang hijau, dan menghadapnya. Sial, sial. Dua pisau pendek di tangan Xiaoxi sungguh luar biasa, tetapi tidak patah setelah dipotong menjadi dua lubang oleh pedang hijau. Panggilan. Xiaoxi sepertinya tidak ingin terlibat dengan Lian. Setelah satu gerakan, dia langsung melompat ke udara dan terbang kembali ke Monroe. Mata Lian tertuju pada kecantikan Monroe, dan diam-diam dia mengutuk di dalam hatinya. Wanita ini benar-benar berbahaya. Dia bilang dia tidak tertarik dengan orang-orang Maya Crystal Star, tapi dia sengaja memaksa Lian keluar. Tujuannya adalah untuk membuat Lian bertarung dengan klan penyihir agar dia bisa menikmati keuntungannya. Apakah kamu masih hidup? Kata Gray sambil menatap Lian. Dia datang ke sini di belakang Lian dan yang lainnya. Menurut informasinya, Lian telah dibunuh oleh Kier, tapi ternyata itu berita yang salah. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Gray berteriak dengan amarah di wajahnya. Wah, terakhir kali kamu membunuh salah satu pelayan lamaku, hari ini aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Gray tidak melupakan Monroe dan diam-diam menatapnya. Gray, aku membantumu kali ini. Jangan lupa mentraktirku makan malam saat kamu kembali. Monroe berkata sambil tersenyum bahwa benda itu melayang ke udara secara otomatis tanpa ada angin. Bisa terbang. Ang Lee sangat terkejut. Batman baru bisa terbang setelah melahirkan sepasang sayap, namun Monroe mampu terbang tanpa melakukan apapun. Ini sungguh luar biasa. Namun, terlihat dari sini bahwa metode Monroe jauh lebih baik daripada metode Batman. Dong Xinming membawa pesawat Speed Firate, tapi dia tidak membutuhkan bantuan orang lain, dia bisa terbang sendiri. 10 orang muram, seperti manusia kelelawar, menumbuhkan sepasang sayap kelelawar kabut hitam dan terbang. Selamat tinggal. Monroe tersenyum pada Lian dan pergi bersama yang lain. Lian, aku pasti akan membunuhmu. Dong Xinming mengancam sebelum pergi. Madan, turunlah jika kamu berani. Lian mengutuk dalam hati dan mengalihkan perhatiannya ke klan penyihir. Ali dan yang lainnya sudah menghubungi Lian menggunakan komunikator. Bos, ayo kita tembak orang-orang ini bersama-sama. Lian berkata dengan kode, tidakkah kamu melihat bahwa peluru tidak berguna bagi mereka? Kamu mundur dulu, dan serahkan saja tempat ini padaku. Aku punya caraku sendiri. Gray sangat licik dan mencibir dan berkata, ada orang lain di sini, pergi dan minta beberapa orang untuk menangani mereka. Aduh. Dua tentara yang terbungkus kabut hitam melolong seperti serigala, dan tubuh mereka mulai membesar dan berubah menjadi manusia serigala dan berlari menuju kejauhan. Kematian pengadilan. Lian berteriak, melemparkan beberapa petir ke arah Gray dan kelompoknya, menggunakannya untuk memperlambat orang-orang ini, dan kemudian menggunakan langkah etiril untuk mengejar manusia serigala. Manusia serigala tidak tahu bahwa pedang di tangan Lian sangat kuat. Ketika mereka melihat Lian mengejar, salah satu dari mereka berbalik dan menyerang Lian. Lian tidak sopan, mengayunkan pedangnya dan langsung memenggal kepala manusia serigala. Bang! Suara tembakan terdengar dari puncak gunung, suara senapan sniper 12,7 mm. Fisik manusia serigala telah diperkuat oleh energi hitam dan dapat menahan serangan peluru biasa, namun peluru penembak jitu 12,7 mm masih dapat menyebabkan kerusakan tertentu padanya. Manusia serigala lainnya menghindari titik vital, tetapi terkena pukulan di kaki belakangnya, meninggalkan lubang berdarah. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Setelah penundaan ini, Lian menyusul lagi dan mengayunkan pedangnya untuk kedua kalinya. Tanpa halangan apapun, manusia serigala itu dipenggal dan mati. Ayo pergi. Teriak Lian. Untuk memberi waktu kepada saudara-saudaranya untuk mundur, Ang Lee berinisiatif menyerang Gray. Gray mencibir dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu layak melawanku? Mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan energi hitam menyerang Lian. Energi hitam ini datang dengan cepat dan mengenai dada Lian. Jika logam aktif tidak ditingkatkan, pukulan ini akan mengosongkan pertahanan rompi logam aktif dan menembus tubuh Lian. Hah! Gray merasa bingung saat melihat Lian hanya terguling dan jatuh ke tanah, namun segera bangkit. Sepertinya kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Tapi percuma, kamu mati hari ini. Petik 2. Saya ingin melihat siapa yang meninggal di sini. Lian diam-diam meraung dan menyerang Gray dengan kecepatan lebih cepat, mengubah arah dengan langkah halus beberapa kali untuk menghindari serangan energi hitam Gray. Gray tidak mengambil tindakan kali ini, tapi 5 penyihir yang bersembunyi di jubah hitam mengangkat tongkat mereka dan memukul Lian.